Kultivasi satu klik super system. Bab 201. Judul, Leluhur Klan Luo Warisan Kaisar Awan. Nama keluargamu adalah Luo, dan kamu berasal dari kota Lingyun? Inkarnasi Kaisar Yun sepertinya mengingat sesuatu ketika dia mendengar ini dan berkata dengan terkejut, kamu adalah keturunan Luo Lingyun? Setelah mendengar kata-kata inkarnasi Kaisar Awan, Luo Chen tertegun sejenak. Setelah itu, ekspresi bingung muncul di wajahnya. Luo Lingyun? Siapa itu? Bukankah leluhur keluarga Luo disebut Luo Jingcheng? Ketika dia melihat ekspresi Luo Chen, inkarnasi Kaisar Yun juga tercengang. Kamu tidak tahu tentang Luo Lingyun? Bagaimana dengan Luo Jingcheng? Luo Jingcheng adalah leluhurku, leluhur keluarga Luo. Luo Chen segera menjawab. Jadi begitu, Kaisar Yun mengangguk dan menatap Luo Chen. Dia berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu benar-benar belum pernah mendengar tentang Luo Lingyun? Belum. Luo Chen menggelengkan kepalanya. Sepertinya sesuatu yang tidak terduga terjadi setelah itu. Yung Di menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Sayang sekali aku hanya inkarnasi. Kalau tidak, aku bisa menggunakan menara ujian ini untuk mencoba dan mencari tahu apakah sesuatu yang tidak terduga terjadi saat itu. Lupakan saja, jangan bicarakan ini lagi. Teman muda Luo, sejak kamu dapat memasuki tempat ini, itu cukup untuk membuktikan bahwa kamu memiliki kualifikasi untuk menerima warisanku. Inkarnasi Kaisar Awan menunjuk ke baju zirah yang mengambang di dunia es dan salju dan berkata dengan suara yang dalam, ini adalah baju besi perang yang aku kenakan saat itu. Setelah mengikuti aku selama bertahun-tahun itu telah melahirkan spiritualitasnya. Jika teman muda Luo dapat menaklukkan baju besi perang yang aku tinggalkan, kamu akan dapat mewarisinya. Warisan yang kutinggalkan di menara percobaan. Mata Luo Chen berbinar ketika dia mendengar kata-kata inkarnasi Kaisar Yun. Ini adalah warisan yang ditinggalkan oleh ahli martial monarch. Apa yang harus aku lakukan? Luo Chen memandang inkarnasi Kaisar Yun dengan tatapan membara, tidak menyembunyikan keinginannya untuk mendapatkan warisan. Kalahkan artefak spirit di armorku. Inkarnasi Kaisar Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tertawa ketika dia melihat ekspresi Luo Chen. Begitu suaranya memudar, baju besi yang mengambang di dunia es dan salju tiba-tiba bergetar 2 kali. Kemudian, sebuah bayangan yang terlihat sangat mirip dengan inkarnasi Cloud Emperor muncul dari armor dan mengenakannya. Tekanan berat dipancarkan dari baju besi dan bergegas menuju Luo Chen dari segala arah. Grandmaster bawaan kelas 9. Mata Luo Chen terfokus. Tangannya yang memegang pedang tanpa jejak tanpa sadar mengerahkan kekuatan, tidak berani bersantai sama sekali. Dia hanya seorang Grandmaster kelas 7 sekarang. Dengan bantuan pedang tanpa jejak, kekuatannya tidak kalah dengan Grandmaster bawaan kelas 9, dan dia bahkan bisa melawan seorang praktisi martial spirit. Namun, menghadapi Grandmaster bawaan kelas 9, dia tidak yakin apakah dia bisa menang atau tidak. Bagaimanapun, kesenjangan antara tingkat kultivasi mereka jelas. Itu bukan lagi sesuatu yang bisa dengan mudah dibuat dengan keterampilan bela diri dan teknik kultivasi. Mengambil napas dalam-dalam, Luo Chen membuat kecepatan dalam langkahnya. Sosoknya langsung menghilang dari tempatnya berdiri, dan hanya sehelai bulu emas ilusi yang melayang turun. Pada saat berikutnya, Luo Chen muncul di belakang artefak roh di baju besi Kaisar Yun, menyodorkan pedang tanpa jejak dengan seluruh kekuatannya. Cahaya pedang yang memukau menembus langit, membawa pelangi terbang yang mempesona saat menuju langsung ke jantung artefak spirit. Teknik gerakan rok surgawi plus 1 tebasan banjir mengejutkan. Ini adalah serangan terkuat yang bisa diluncurkan Luo Chen saat ini. Menghadapi roh artefak armor tempur Kaisar Yun, yang telah mencapai tingkat Grandmaster bawaan kelas 9, Luo Chen tidak memiliki harapan untuk menang. Dia segera melepaskan serangan terkuatnya. Sebuah tanda penghargaan melintas di mata inkarnasi Kaisar Yun, lalu dia berkata sambil tersenyum, tidak buruk. Namun, jika hanya pada level ini, itu tidak akan mampu mengalahkan artefak spirit dari armor perangku. Sebelum dia selesai berbicara, artefak spirit tiba-tiba berbalik. Itu melambaikan tangan kanannya dan memblokir di depan Xiao Tian, menghalangi pedang panjang yang ditusukkan Xiao Tian. Kultivasi satu klik super system. Bab 202. Judul, Diskusi dan Tebakan dari Dunia Luar. Setelah serangan itu diblokir oleh artefak spirit, Luo Chen tidak ragu-ragu dan segera mundur. Pada saat yang sama, dia mengayunkan pedang di tangannya dan terus-menerus menyerang artefak spirit. Pedang tanpa jejak dan armor pertempuran Kaisar Awan bertabrakan. Di ladang salju yang luas ini, nyala api yang menyilaukan meledak satu demi satu.
Sementara Luo Chen dan artefak spirit bertukar pukulan, bagian luar menara ujian juga dalam diskusi yang panas. Akhirnya, kecepatannya melambat. Seseorang melihat ke lantai 6 menara ujian yang cerah dan dengan lembut menghembuskan napas udara busuk. Dia tersenyum dan berkata, meskipun junior Luo kita memiliki bakat luar biasa, dia tidak terlalu kuat. Terobosan cepat Luo Chen ke 6 lantai pertama menara percobaan memang mengejutkan mereka. Sekarang mereka melihat bahwa Luo Chen tampaknya telah mengalami kemunduran di lantai 7. Banyak dari wajah mereka tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi gembira. Orang yang tertawa lebih bahagia tidak diragukan lagi adalah Xiao Li. Dia benar-benar anak yang beruntung. Xiao Li memandang menara ujian dan berkata dengan senyum dingin, dia menemukan wujud aslinya setelah sedikit masalah. Setelah membuang begitu banyak waktu di lantai 7, sepertinya dia paling hanya bisa melewati di lantai 10 menara ujian. Tidak ada yang perlu ditakuti. Luo Qingsui dan ekspresi yang lain menjadi agak aneh. Lagi pula, selain Luo Qingsui, sisanya berasal dari kekuatan besar di Floating Cloud Empire. Secara alami, mereka tahu beberapa rahasia tentang Tower of Trials. Adik Luo Chen telah tertunda di lantai 7 begitu lama. Yun Nichang mengerutkan kening dan bergumam, mungkinkah adik Luo Chen telah memasuki tempat itu? Seharusnya tidak demikian. Dia hanya seorang Grandmaster kelas 7. Menurut catatan keluarga kerajaan, hanya seorang master bela diri Xiantian yang bisa memasuki tempat itu. Itu benar. Mungkinkah itu adik Luo Chen tertidur di lantai 7? Yun Nichang tahu betul seberapa kuat Luo Chen. Bahkan Ye Zhangle dikalahkan oleh Luo Chen, yang masih merupakan Grandmaster kelas 5. Sekarang Luo Chen adalah Grandmaster kelas 7, tidak ada alasan baginya untuk menghentikan Luo Chen di Tower of Trials tingkat ke-7. Belum tentu, tiba-tiba Wang Xi berkata, Junior Luo telah memahami niat pedang. Bahkan jika basis kultivasinya tidak cukup tinggi, dia mungkin masih bisa memasuki tempat itu. Lagi pula, selain Junior Luo, sepertinya tidak ada orang lain yang bisa melewati lantai 6 di Iron Puppet dalam waktu yang singkat. Jika kita mendapat dukungan dari niat pedang, itu mungkin benar-benar mungkin. Ye Zhangle menganggukkan kepalanya dan berkata kepada Yun Nichang, adapun detailnya, kita akan tahu setelah Junior Luo melewati menara ujian. Yun Nichang tidak mengatakan apa-apa lagi setelah mendengar apa yang dia katakan. Ye Zhangle berasal dari keluarga Floating Ridge Ye, dan dia adalah yang terbaik di seluruh kekaisaran awan terapung dalam hal jalan pedang. Penggunaan niat pedangnya bisa dikatakan yang terbaik di dunia. Mungkin seperti yang dikatakan Ye Zhangle, Luo Chen telah menggunakan niat pedang untuk memasuki tempat itu. Sementara dunia luar sedang dalam diskusi panas, di menara percobaan, Luo Chen telah bertukar putaran yang tak terhitung jumlahnya dengan roh artefak di baju besi Kaisar Yun. Sebuah tombak panjang telah muncul di tangan artefak spirit di beberapa titik. Ujung tombak bersinar dengan cahaya dingin karena terus menusuk ke arah Luo Chen. Luo Chen mengandalkan Cerane Shadow Fascination Tracing dan langkah ringan yang mengalir. Kedua teknik gerakan ini tampaknya sangat mudah ditangani di bawah serangan artefak spirit. Bahkan jika artefak roh menggunakan keterampilan khusus, Luo Chen masih bisa mengandalkan kecepatan reaksinya yang sangat cepat untuk menggunakan teknik gerakan roh surgawi untuk menghindarinya. Oleh karena itu, meskipun serangan artefak spirit sangat ganas, itu tidak memiliki efek lain selain memakan banyak Zen Ki Luo Chen. Kultivasi satu klik super system. Bab 203, Judul, Mengalahkan Roh Artefak Harta Karun yang Ditinggalkan Kaisar Yun. Hehe, teman kecil, kamu tidak akan bisa mengalahkan roh artefakku hanya dengan teknik gerakanmu. Klon Kaisar Yun berdiri di samping dan tersenyum pada Luo Chen. Luo Chen secara alami memahami hal ini. Dia juga tahu bahwa dengan basis kultivasi Grandmaster kelas 7 saat ini, akan sangat sulit baginya untuk mengalahkan artefak spirit dengan basis kultivasi martial spirit kelas 9. Sekarang, cara terbaik adalah menemukan kekurangannya. Dengan bantuan niat pedang dan One Slash of Shocking Float, dia bisa langsung menyerang kelemahan roh senjata dan mencoba membunuhnya dengan satu serangan. Sudah waktunya. 1 jam kemudian, melihat artefak roh yang semakin dekat dan dekat dengannya, semangat Luo Chen terangkat. Dia melepaskan langkah ringan yang mengalir di bawah kakinya dan nyaris menghindari tangan kanan artefak spirit. Pada saat yang sama, pedang tanpa jejak di tangan Luo Chen bergetar hebat. Dia mengarahkan pedangnya ke belakang leher artefak spirit dan niat pedang menyembur keluar. Meskipun Luo Chen baru saja membentuk niat pedang belum lama ini, dia masih berhasil menyempurnakan niat pedang yang lengkap.
Dengan kekuatan niat pedang yang bisa menembus kehampaan, dia langsung menyebarkan artefak spirit. Pah! Armor pertempuran Kaisar Awan kehilangan dukungan roh artefak dan jatuh ke tanah. Setelah itu, sekali lagi mengembun menjadi bentuk. Sosok artefak spirit muncul di samping Cloud Emperor Battle Armor dan menatap Luo Chen dengan tak percaya. Ding! Selamat tuan rumah telah mengalahkan artefak spirit dari Cloud Emperor Battle Armor, hadiah 10.000 poin energi spiritual. 10.000 pure Yuan Sword Scriptures. Luo Chen sedikit tercengang. Sudah lama sejak dia mendengar tentang sistem seperti itu. Sepertinya aku harus melompat untuk menantang lawanku. Luo Chen berpikir dalam hati. Kemudian, dia melihat inkarnasi Kaisar Yun dan berkata dengan hormat, Kaisar Senior Yun, Junior ini tidak gagal dalam misiku. Kaisar Yun pulih dari keterkejutannya setelah mendengar kata-kata Luo Chen. Dia mengangguk pada Luo Chen dan berkata dengan senyum pahit, teman muda Luo memang lebih luar biasa daripada yang aku bayangkan. Awalnya, dia tidak terlalu memikirkan Luo Chen, meskipun fakta bahwa dia bisa muncul di zona spasial ini dengan basis kultivasi Grandmaster kelas 7 membuktikan betapa kuatnya potensi Luo Chen. Namun, justru karena inilah dia tidak terlalu memikirkan Luo Chen. Bagaimanapun, potensi hanyalah satu aspek. Untuk mendapatkan warisan yang ditinggalkannya, kekuatan tempur juga sangat diperlukan. Namun, untuk bisa bertarung tanpa bantuan kekuatan eksternal, mereka yang bisa melampaui dua alam utama sudah menjadi kebanggaan surga yang tangguh. Selanjutnya, apa yang harus dihadapi Luo Chen adalah artefak spirit yang dia tinggalkan. Dalam keadaan seperti itu, peluang Luo Chen untuk menang sangat tipis. Bahkan bisa dikatakan bahwa dia tidak memiliki peluang untuk menang. Namun, Luo Chen telah mengalahkan artefak spirit yang dia tinggalkan. Lebih jauh lagi, itu dengan cara yang hampir membunuhnya dalam sekejap. Bahkan jika Kaisar Awan yang mendirikan Kekaisaran Awan terapung dengan tangannya sendiri, dia belum pernah melihat banyak orang jenius yang bisa berdiri bahu-membahu dengan Luo Chen saat dia masih hidup. Senior Yun terlalu baik. Luo Chen tersenyum rendah hati dan tidak mengatakan apa-apa. Bagaimana mungkin inkarnasi Cloud Emperor tidak mengerti apa yang dimaksud Luo Chen? Dia memberi Luo Chen tatapan lucu dan melambaikan lengan bajunya. Tanah di depan Luo Chen tiba-tiba terbuka, dan bola cahaya yang menyilaukan terbang keluar dari celah dan muncul di depan mata Luo Chen. Ada beberapa harta yang ditinggalkan oleh aku ketika aku membuat menara percobaan. Karena kamu telah lulus ujian, kamu dapat memilih salah satu dari itu. Setelah mengatakan itu, inkarnasi Kaisar Yun melambaikan tangannya dan bola cahaya dengan cepat terbagi menjadi 6 bola cahaya dengan ukuran yang sama. Melalui bola cahaya, Luo Chen samar-samar bisa melihat sesuatu yang mengambang di dalam, tapi dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Pilihan acak. Melihat ini, Luo Chen tiba-tiba mengerti. Matanya jatuh pada 6 kelompok cahaya. Setelah merenung sejenak, dia mengangkat tangannya dan meraih kelompok cahaya di sebelah kanan. Kultivasi satu klik super system. Bab 204. Judul, Warisan yang Hilang Asal-Usul Keluarga Luo. Pah! Bola cahaya di tangan Luo Chen pecah, dan sebuah chip giok muncul di tangannya. Ini adalah kehendak surga. Ketika inkarnasi Cloud Emperor melihat jadi chip di tangan Luo Chen, matanya menjadi serius. Setelah itu, dia menghela nafas dan berkata dengan emosi yang campur aduk. Ketika Luo Chen mendengar ini, ekspresi bingung muncul di wajahnya. Sebelum dia bisa menanyakan apapun, inkarnasi Kaisar Awan telah berbicara di depannya. Chip giok di tanganmu tidak merekam teknik kultivasi atau seni rahasia kultivasiku. Inkarnasi Kaisar Yun memandang Luo Chen dan berkata dengan suara yang dalam. Chip giok ini ditinggalkan oleh Luo Lingyun. Ini mencatat warisan keluarga Luomu, seni rahasia, lingkaran 9 naga awan. Lingkaran 9 naga awan? Luo Chen tertegun sejenak. Dia belum pernah mendengar teknik seperti itu di keluarga Luo. Orang harus tahu bahwa sejak kompetisi besar keluarga Luo, Luo Chen telah menjadi pewaris keluarga Luo, tetapi dia belum pernah mendengar ada yang menyebutkan tentang warisan seni rahasia di keluarga Luo. Sepertinya kamu benar-benar tidak tahu. Inkarnasi Kaisar Yun menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sekarang setelah kamu lulus ujian yang aku tinggalkan, dengan bakatmu, kamu memenuhi syarat untuk mengetahui tentang ini. Dia berhenti sejenak. Inkarnasi Kaisar Yun memandang Luo Chen dan berkata dengan suara yang dalam, keluarga Luo adalah salah satu dari 4 keluarga besar yang bertanggung jawab atas institusi tertinggi Akademi Semesta. Leluhurmu, Luo Jingcheng, dan kakak laki-lakinya, Luo Lingyun adalah yang paling junior luar biasa dari keluarga Luo. Namun,
Kemudian, benua semesta dilanda api perang. Ahli King Martial dari klan tulang, ras iblis, dan ras roh semuanya turun ke Akademi Semesta. Bahkan ada beberapa keberadaan di atas Martial Monarch yang menyerang, memaksa Akademi Semesta untuk menutup pintunya. Pada saat itu, leluhurmu, Luo Jingcheng, dan kakak laki-lakinya Luo Lingyun sedang bepergian keluar. Ketika kita kembali ke Akademi Qiankun, kita menemukan bahwa akademi itu ditutup. Meskipun saudara Luo Lingyun dan saudara Luo Jingcheng adalah junior paling menonjol dari keluarga Luo, kita masih tidak dapat kembali ke Akademi Semesta. Inkarnasi Kaisar Yun tersenyum pahit dan berkata tak berdaya. Itulah sebabnya kita bergandengan tangan untuk mendirikan Kekaisaran Awan Terapung. Setelah Luo Lingyun menyerahkan warisan keluarga Luo, seni rahasia lingkaran 9 awan naga kepadaku, dia pergi ke Kabupaten Changlan di barat dan menghilang. Adapun Luo Jingcheng, dia tinggal di ibu kota. Sebelum aku membangun menara ujian, dia tiba-tiba meninggalkan ibu kota dan pergi jauh ke Laut Penyesatan. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Adapun apa yang terjadi setelah itu, aku khawatir alasan mengapa keturunan Luo Jingcheng berakhir di Kabupaten Changlan Barat adalah karena kematianku. Kamu hanya dapat mengandalkan diri sendiri untuk menyelidiki. Lingkaran 9 naga awan itu dikembalikan ke pemiliknya. Setelah mengatakan itu, inkarnasi Kaisar Awan dan 5 bola cahaya yang tersisa tiba-tiba menghilang. Tidak jauh dari Luo Chen, formasi teleportasi yang memancarkan cahaya redup muncul. Melihat formasi teleportasi di depannya, Luo Chen merenung sejenak. Kemudian, dia menenggelamkan kesadarannya ke dalam jade chip di tangannya. Setelah itu, sejumlah besar informasi membanjiri pikiran Luo Chen seperti gelombang pasang. Sebelum Luo Chen dapat mengatur pikirannya, suara prompt sistem tiba-tiba terdengar di benaknya. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan lingkaran 9 naga awan. Kamu telah mencapai seni rahasia peringkat surga. Kamu dihadiahi 1 undian dan 1 kesempatan untuk memahami Dao. Ding, selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan lingkaran 9 naga awan. Kamu telah menyelesaikan misi tersembunyi, Lost Inheritance. Kamu dihargai dengan 200.000 energi spiritual. Basis kultivasimu telah meningkat 2 level. 1 tiket undian. Ding, selamat kepada tuan rumah karena naik level. Basis kultivasi saat ini, Grandmaster kelas 9, 1/500.000, tingkat pertumbuhan energi spiritual meningkat menjadi 500 poin per menit. Kultivasi 1 klik super system. Bab 205, judul, Transformasi 9 Naga Awan Mengguncang Institut. Luo Chen menggosok kepalanya yang sedikit bengkak ketika dia mendengar sistem prompt sound. Dia untuk sementara membuang sistem prompt sound dan mengatur informasi yang relevan mengenai transformasi Cloud Dragon 9 di benaknya. Saat Luo Chen memilah informasi di benaknya sedikit demi sedikit, kegembiraan di wajahnya dengan cepat menjadi lebih kuat, dan pada akhirnya, itu tidak bisa disembunyikan sama sekali. Lingkaran 9 naga awan, teknik rahasia peringkat surga rendah. Setelah kultivasi, itu dapat memurnikan jiwa. Ini dibagi menjadi 9 transformasi. Dari transformasi ketiga kultivasi, jiwa akan berubah menjadi ular sanca dan berada di laut kesadaran. Itu bisa bertahan melawan serangan jiwa apapun di bawah peringkat bumi. Dari transformasi ke-6 kultivasi, jiwa akan berubah menjadi naga banjir. Setiap serangan jiwa di bawah peringkat surga. Dari transformasi kultivasi ke-9, jiwa akan berubah menjadi naga. Kejahatan tidak akan bisa menyakitinya. Dia menjilat bibirnya yang kering. Sebuah cahaya mengejutkan meledak dari mata Luo Chen. Dia selalu kekurangan teknik kultivasi jiwa kultivasi. Dia tidak pernah berpikir bahwa saat dia akan tertidur, sebuah bantal akan muncul. Meskipun transformasi Cloud Dragon 9 bukanlah teknik kultivasi jiwa ortodoks, jika dia berhasil mengolah transformasi Cloud Dragon 9, kekuatan jiwanya pasti tidak akan rendah. Bagaimanapun, apakah itu jiwa yang berubah menjadi ular sanca, jiwa yang berubah menjadi naga banjir, atau akhirnya berubah menjadi naga, mereka semua membutuhkan kekuatan jiwa yang cukup sebagai pendukung. Menurut tebakan Luo Chen sendiri, jika seseorang ingin mengubah jiwanya menjadi naga, tingkat kekebalan terhadap semua kejahatan dan tingkat kemudahan yang dapat dicapai akan membutuhkan jiwa setidaknya seorang alkemis kelas 8 untuk dapat mencapainya. Alam yang tidak bisa dihancurkan. Di sisi lain, seorang alkemis tahap ke-8 dapat dibandingkan dengan King Martial, dan bahkan memiliki status yang lebih tinggi daripada Martial Monarch, dan hanya berada di urutan kedua setelah ahli King Martial. Bisa dibayangkan betapa sulitnya mencapai alam abadi dengan kultivasi jiwa. Mari kita menerobos ke menara ujian dulu.
Luo Chen menjadi tenang dan merenung sejenak. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk menerobos ke Tower of Trials terlebih dahulu. Bagaimanapun, lingkaran 9 naga awan itu adalah seni rahasia peringkat surga tingkat rendah. Bahkan dia tidak bisa menjamin bahwa dia bisa menyelesaikan kultivasi dalam waktu singkat. Karena warisan Kaisar Yun, dia sudah membuang banyak waktu. Jika dia menunda lebih lama lagi, sulit untuk menjamin bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Dengan pemikiran ini, Luo Chen tidak ragu sama sekali. Dia mengangkat kakinya dan melangkah ke dalam formasi teleportasi yang bersinar. Mengikuti gerakan Luo Chen, bagian luar Tower of Trials bergetar. Karena Tower of Trials yang selama ini sunyi, dimulai dari lantai 7 hingga lantai 15. Semuanya menyala dalam sekejap. Sebagai siswa dari Flowing Cloud Institution, para penonton di luar secara alami tahu apa artinya ini. Junior Luo mereka, yang telah menimbulkan badai ketika dia baru saja memasuki sekolah, sebenarnya telah bergegas ke lantai 16 dari lantai 7. Ini eksperimen, sesuatu terjadi di Tower of Trials, ada yang salah? Seorang siswa dari Flowing Cloud Institution sangat terkejut sehingga dia bahkan tidak bisa berbicara dengan jelas dan tergagap. Saat dia berbicara, wajahnya masih dipenuhi dengan keterkejutan yang tidak bisa dihilangkan. Lagi pula, bergegas ke lantai 16 dari lantai 7 menara ujian dalam sekejap terlalu aneh. Apalagi melihatnya sebelumnya, mereka bahkan tidak berani memikirkannya. Namun, kebenaran ada di depan mereka. Kurasa tidak, seseorang di sampingnya menggigil. Bagaimanapun, itu adalah formasi besar yang diproduksi bersama oleh Kaisar Awan Pertama dan beberapa Kaisar Arai. Tidak mungkin ada kesalahan. Tapi dari kata-katanya, dia bisa mengatakan bahwa kepercayaan dirinya sebenarnya tidak terlalu kuat. Dibandingkan dengan orang-orang ini, Yun Nichang, Ye Zhangli dan yang lainnya memiliki latar belakang yang menonjol. Orang-orang yang memiliki kekuatan kuat sebagai pendukung mereka hanya memiliki keterkejutan dan kecemburuan di wajah mereka. Kultivasi satu klik super system. Bab 206. Judul, mengguncang sesaat niat membunuh diam-diam meningkat. Aku tidak berharap Junior Luo benar-benar memasuki tempat itu dan lulus ujian. Zhang Juechen memandang menara ujian yang menyala dan bergumam. Meskipun dia tidak seperti Ye Zhangle, Wang Xi dan Yun Nichang, yang berasal dari kekuatan besar, tuannya adalah seorang kultivator pedang yang sangat terkenal di Floating Cloud Empire. Bahkan Kaisar Awan saat ini harus memperlakukan tuannya dengan hormat ketika dia melihatnya. Itulah sebabnya Zhang Juechen tahu banyak rahasia tentang Kekaisaran Awan Terapung, termasuk menara ujian. Senior Wang seharusnya memasuki tempat itu ketika dia menantang menara ujian, kan? Ye Zhangle tiba-tiba menoleh ke Wang Xi dan bertanya dengan rasa ingin tahu, bakatmu adalah yang terkuat di antara kita. Seperti apa sebenarnya tempat itu? Dalam hal bakat saja, baik Wang Xi dan Ye Zhangle berada di atas Luo Qingsui. Namun, karena Luo Qingsui sangat cocok dengan Profound Evil Ice Bow, dia menggabungkan Earth Tool ke dalam tubuhnya, yang menyebabkan basis kultivasinya melambung. Dengan kekuatan menyapu, dia menjadi peringkat perang nomor 1 di peringkat perang, menekan Ye Zhangle dan yang lainnya. Itulah mengapa Ye Zhangle berkata bahwa Wang Xi adalah yang paling berbakat di antara mereka. Wang Xi tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata dengan suara yang dalam, aku tidak berhasil memasuki tempat itu. Bakat Junior Luo benar-benar patut ditiru. Saat itu, dia telah menggunakan terlalu banyak waktu untuk mengalahkan wayang besi kematian, menyebabkan dia kehilangan kesempatan untuk memasuki alam rahasia itu. Namun, dia tidak menyangka bahwa hanya dalam waktu singkat, seseorang akan menerobos masuk ke alam mistik itu dan bahkan lulus ujian. Niching, apakah kamu memberitahu orang-orang dari keluarga Yun? Wang Xi tiba-tiba menoleh ke Yun Nichang dan bertanya. Sepupu, kamu mengingatkanku, aku hampir lupa mengatakan ini pada lelaki tua itu. Yun Nichang menamparkan dahinya dan buru-buru berkata. Istri dari Raja Laut Utara, Wang Wuxin, adalah Bibi Yun Nichang. Itulah mengapa Yun Nichang memanggil sepupu Wang Xi. Namun, di Flowing Cloud Institution, selain para siswa yang berasal dari kekuatan besar, tidak ada orang lain yang tahu tentang hubungan antara Yun Nichang dan Wang Xi. Hanya saja ada hubungan seperti itu di antara mereka. Wang Xi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Terkadang, sepupunya masih linglung. Meskipun bakatnya dalam jalan pil luar biasa, dia terlalu malas. Jika bukan karena sepupunya adalah favorit Kaisar Awan, Putri Nichang, Wang Xi akan khawatir bahwa Yun Nichang akan menikah secara acak dengan suatu kekuatan melalui pernikahan di keluarga Yun di masa depan.
Yun Nichang secara alami memperhatikan tindakan Wangxi. Dia menjulurkan lidahnya dengan canggung, lalu mengeluarkan liontin batu giok dari pinggangnya dan perlahan memasukkan kekuatan jiwa ke dalamnya. Liontin giok berubah menjadi sinar cahaya dan terbang menjauh, dengan cepat menghilang dari pandangan semua orang. Di sisi lain, Xiao Li, yang berasal dari keluarga Xiao di ibu kota, memiliki wajah yang bengkok. Matanya menatap menara ujian, dan wajahnya dipenuhi dengan kecemburuan dan kebencian. Bagaimana ini mungkin? Xiao Li menggertakkan giginya dan berteriak dalam hatinya, anak itu, seorang udik desa dari perbatasan kota Lingyun, benar-benar bisa melewati alam rahasia yang ditinggalkan oleh Kaisar Awan Pertama? Ini tidak mungkin. Mengambil napas dalam-dalam, Xiao Li melirik ke tempat Ye Zhengli dan yang lainnya berada. Niat membunuh melonjak di hatinya. Kita tidak bisa membiarkan anak ini hidup. Karena nama keluarga anak itu adalah Luo, aku akan memperlakukannya sebagai orang yang selamat dari keluarga Luo. Aku akan meminta Aula berburu untuk melenyapkan anak ini secara rahasia. Senyum haus darah muncul di wajah Xiao Li ketika dia memikirkan hal ini. Aula pemburu keluarga Xiao bahkan telah membunuh banyak ahli King Martial. Luo Chen hanyalah seorang praktisi Grandmaster kelas 7, tidak mungkin baginya untuk selamat dari perburuan Aula berburu. Kultivasi satu klik super system. Bab 207. Judul, di dalam hutan padat, pertempuran intens terjadi. Di dalam menara percobaan, Luo Chen tidak tahu bahwa dia telah membawa kejutan luar biasa bagi orang-orang di luar. Dia juga tidak tahu bahwa Xiao Li telah membangkitkan niat membunuhnya, dan mencoba mencari cara untuk membunuhnya. Luo Chen sudah muncul di hutan yang rimbun dan lebat. Pohon-pohon yang menjulang tinggi telah menghalangi pandangan Luo Chen, menyebabkan dia tidak dapat melihat apa yang terjadi di kejauhan. Selain itu, karena jarak yang dekat antara pepohonan, hanya ada sedikit tempat di mana Luo Chen dapat menggunakan teknik gerakannya. Ini tidak diragukan lagi berita buruk baginya. Lagi pula, selain teknik pedang, dia paling mahir dalam teknik gerakan. Namun, di tempat seperti ini, teknik gerakannya pada dasarnya lumpuh lebih dari setengahnya. Meskipun dia masih bisa menggunakannya, bahkan jika itu adalah teknik gerakan tahap penyatuan manusia dan alam, efeknya masih akan sangat terbatas di tempat ini. Memegang pedang tanpa jejak di tangannya, mata Luo Chen menyapu kedua sisi, dan pada saat yang sama, dia perlahan berjalan keluar dari hutan lebat. Pembatasan yang ditempatkan padanya di hutan lebat ini terlalu besar. Namun, jika dia bisa berjalan keluar dari hutan lebat ini dan teknik gerakannya tidak dibatasi, dia tidak akan takut bahkan jika ahli martial spirit datang. Namun, hal-hal tidak berjalan seperti yang dia inginkan. Sebelum Luo Chen bisa mundur beberapa langkah, suara nyaring angin pecah tiba-tiba datang dari sisinya. Ekspresi Luo Chen berubah dingin. Dia langsung pindah beberapa langkah ke samping. Sebuah panah panjang merobek udara, membawa sejumlah besar daun jatuh saat terbang melewati telinga Luo Chen dan dipaku ke batang pohon di sampingnya. Anak panah itu menancap di batang pohon, dan hanya bulu-bulunya yang tertinggal di luar, gemetar hebat. Murid Luo Chen menyusut. Jika dia lebih lambat setengah ketukan, panah ini akan menembusnya. Melihat ke arah dari mana panah itu berasal, Luo Chen hanya melihat sosok yang sekilas. Sungguh teknik gerakan yang cepat. Luo Chen diam-diam terkejut. Selama ini, teknik gerakan selalu menjadi kekuatan yang dia banggakan. Namun, keterampilan gerakan yang ditampilkan sosok manusia barusan, meskipun sedikit lebih lemah daripada ketika dia menggunakan langkah ringan yang mengalir dengan seluruh kekuatannya, itu sudah jauh melampaui Cerane Shadow Fascination Tracing yang dia gunakan dengan seluruh kekuatannya. Perlahan-lahan menghembuskan napas dari udara busuk, Luo Chen memegang pedang tanpa jejak di tangannya dan dengan cepat bergegas keluar dari hutan lebat. Langkah ringan yang mengalir dan teknik gerakan rok surgawi sama-sama dikenal karena kecepatannya. Di medan seperti ini, efek dari langkah cahaya yang mengalir tidak seefektif Cerane Shadow Fascination Tracing. Namun, jika itu hanya Cerane Shadow Fascination Tracing saja, Luo Chen merasa bahwa dia mungkin tidak akan bisa mengalahkan sosok manusia tadi. Karena itu, dia hanya bisa memikirkan cara untuk membuka medan perang. Setidaknya, dia harus bisa menggunakan langkah cahaya yang mengalir atau teknik gerakan rok surgawi. Mengikuti gerakan Luo Chen, panah di belakangnya merobek udara dan menembak ke arahnya dengan kekuatan besar. Namun, sebelum jiwa transenden Luo Chen bisa mencapainya, panah itu sudah diperhatikan oleh Luo Chen. Dia dengan mudah menghindari hujan panah. Sangat cepat, bidang penglihatan Luo Chen melebar. Dia bisa dengan jelas melihat dataran terbuka tidak jauh di depannya.
Sedikit kegembiraan muncul di wajah Luo Chen, dan dia dengan cepat berbalik dan berlari menuju dataran. Namun, sebelum Luo Chen bisa bergegas keluar dari hutan lebat, sosok abu-abu melintas di depannya. Cahaya dingin keluar dari tangannya. Sebuah belati merobek udara dan langsung menuju tenggorokan Luo Chen. Reaksi Luo Chen juga tidak lambat. Dia menebas dengan pedang tanpa jejak di tangannya dan memblokir belati. Kemudian, dia dan sosok itu mundur beberapa langkah secara bersamaan. Sebelum Luo Chen bisa mendapatkan kembali keseimbangannya, ledakan kuat datang dari belakangnya. Sebuah panah menggulung langit yang penuh dengan daun jatuh dan langsung menyerang punggung Luo Chen. Kultivasi satu klik super system. Bab 208. Judul, itu adalah gerakan unik pertama itu akan memotong musuh. Luo Chen akan terkena panah. Tiba-tiba, suara angin dan guntur terdengar di udara. Bayangan bulu emas jatuh, dan sosok Luo Chen menghilang dari tempatnya berdiri. Pada saat berikutnya, sejumlah besar daun jatuh dari atas. Luo Chen melewati dedaunan lebat dan muncul di langit di atas hutan lebat. Setelah itu, dia menggunakan teknik gerakannya dan mendarat di dataran. Setelah berdiri diam, Luo Chen dengan cepat berbalik dan melihat ke arah hutan lebat. Ekspresinya menjadi jauh lebih santai. Sekarang, itu adalah tanah rumahnya. Dalam situasi di mana langkah ringan yang mengalir dan teknik gerakan roh surgawi tidak terpengaruh, Luo Chen tidak pernah takut pada siapapun dalam hal teknik gerakan. Dua siluet berjalan keluar dari hutan lebat dan berdiri tidak jauh dari Luo Chen. Sosok di sebelah kiri seluruhnya berwarna hijau, dan dia memegang busur yang berlebihan di tangannya. Tempat anak panah di punggungnya dipenuhi anak panah, seolah tidak ada habisnya. Sosok di sebelah kanan berwarna abu-abu dan fitur wajahnya tidak terlihat dengan jelas. Seolah-olah awan kabut telah berubah menjadi bentuk manusia. Itu memegang belati yang berkedip dengan cahaya dingin dan terus berputar. Melihat kedua sosok itu, mata Luo Chen berangsur-angsur menjadi berbahaya, dan pedang tanpa jejak sedikit bergetar. Pada saat berikutnya, Luo Chen sudah muncul di depan dua sosok itu, dan pedang tanpa jejak melambai dengan gila. Teknik pedang cahaya yang mengalir level Heaven Human Unity dilepaskan hingga batasnya oleh Luo Chen. Dalam sekejap, langit dipenuhi dengan cahaya yang mengalir, dan itu benar-benar menyelimuti kedua sosok itu. Busur besar dari sosok di sebelah kiri melepaskan energi spiritual yang melonjak, menghancurkan cahaya pedang yang mendekatinya. Pada saat yang sama, pria itu memanfaatkan kesempatan ini untuk melompat mundur dan mendarat di pohon besar. Dia mengeluarkan panah panjang dari tabung di punggungnya dan terus menarik busur ke arah Luo Chen. Sosok di sebelah kanan dengan cepat melambaikan belati di tangannya, menghalangi cahaya pedang yang datang ke arahnya. Senyum menghina muncul di wajah Luo Chen. Kemudian, sosok itu menghilang dari tempatnya dan digantikan oleh sejumlah besar anak panah yang dilemparkan ke tanah. Hanya panah yang terekspos di luar yang dibiarkan bergetar gila-gilaan. Ketika dia berada di hutan lebat sebelumnya, dia mungkin tidak akan mampu menghadapi serangan orang yang membawa busur. Tapi sekarang, belum lagi hanya ada satu pemanah, bahkan jika ada 10 kali lebih banyak, dia masih bisa menghadapinya. Sosok abu-abu yang diselimuti oleh cahaya pedang akhirnya menghancurkan cahaya pedang di sekitarnya. Pada saat berikutnya, itu juga menghilang dari tempatnya berdiri. Ketika muncul kembali, itu sudah di belakang Luo Chen. Belati di tangannya bersinar dengan cahaya dingin saat menusuk ke arah punggung Luo Chen. Jika serangan ini mengenai sasarannya, dia takut bahkan jika Luo Chen telah menguasai teknik kultivasi tubuh bison, dia tidak akan bisa melarikan diri. Suara angin dan guntur bisa terdengar di udara. Saat berikutnya, belati dengan mudah menembus tubuh Luo Chen, tetapi tidak ada darah yang mengalir keluar. Luo Chen, yang tertusuk belati, berubah menjadi asap hijau dan menghilang. Sosok abu-abu itu sepertinya gemetar. Sebelum dia bisa bereaksi, pedang transparan yang diwarnai merah keluar dari dadanya. Luo Chen berdiri di belakang sosok abu-abu itu. Niat pedang mengalir di sepanjang Traceless Sword dan langsung mencincang sosok abu-abu itu. Yang membingungkan Luo Chen adalah bahwa meskipun bayangan abu-abu ini telah dimusnahkan olehnya, dia belum pernah melihat setetes darah pun tertumpah dari awal hingga akhir. Ras aneh macam apa ini? Luo Chen mengerutkan kening. Dia tidak punya waktu untuk memikirkannya, jadi dia mengambil langkah yang cepat dan terbang kembali lebih dari 30 meter. Sebuah panah menembus udara dan mendarat di tempat dia berdiri sebelumnya, mengubah tanah dalam beberapa meter menjadi bubuk. Rumput dan debu menyebar, mengisolasi Luo Chen dan sosok hijau.
Kultivasi satu klik super system. Bab 209. Judul, Niat Membunuh Xiao Lai, busur es jahat yang mendalam. Menarik. Luo Chen bergumam dengan suara rendah. Senyum menghina muncul di wajahnya saat dia melepaskan langkah ringan yang mengalir. Pada saat berikutnya, sosok Luo Chen muncul di belakang sosok hijau. Pedang tanpa jejak menebas bersama dengan daun jatuh yang memenuhi langit. Niat pedang menyembur keluar. Sosok hijau itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum ditembus oleh pedang tanpa jejak. Kemudian, itu langsung dicincang oleh niat pedang tak terbatas yang dibawanya. Sosok hijau berubah menjadi fragmen dan menghilang. Tidak ada jejak darah di tanah. Di dataran tidak jauh dari Luo Chen, formasi teleportasi yang memancarkan cahaya redup muncul dengan tenang. Ding, selamat kepada pengguna karena telah membunuh Mist Assassin. Shadow Tribe Archer, hadiah energi spiritual 50.000, kitab suci pedang Yuan 50.000. Ketika Luo Chen mendengar Luo Chen, dia tertegun sejenak sebelum dia tiba di realisasi. Jadi itu adalah orang-orang dari suku Mist and Shadow? Tidak heran itu sangat aneh. Ada ratusan ras di benua semesta. Meskipun ras kabut dan bayangan tidak dianggap sebagai keluarga papan atas, ada banyak ahli dalam dua ras ini. Alasan mengapa mereka tidak dapat diperingkatkan di antara klan teratas adalah karena kedua klan ini memiliki populasi yang kecil dan jarang muncul di dunia. Menenangkan pikirannya, Luo Chen melangkah ke formasi teleportasi. Dengan kilatan cahaya, sosok Luo Chen menghilang. Di luar menara percobaan, ketika mereka melihat lantai 15 menara percobaan menyala, orang-orang di sekitarnya sudah mati rasa. Tindakan Luo Chen yang bergegas dari lantai 7 ke lantai 15 telah membuat mereka kebal terhadap kekuatan yang ditunjukkan Luo Chen. Selama Luo Chen tidak menerobos lantai 19 dan memecahkan rekor yang ditinggalkan Luo Qingsui. Bahkan jika Luo Chen bergegas dari lantai 17 ke lantai 19 dalam sekejap, mereka tidak akan terkejut sama sekali. Namun, hanya ada satu pengecualian, Xiao Li. Jenius dari Xiao Family of Capital ini melihat ke lantai 15 Tower of Trials yang cerah. Dia mengepalkan tinjunya, dan meskipun kukunya menembus dagingnya, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Xiao Li menggigit bibirnya, jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Dikombinasikan dengan ekspresi ganasnya, dia benar-benar tampak seperti hantu ganas yang merangkak keluar dari api penyucian klan hantu. Sialan, anak ini hanyalah udik desa yang datang dari tempat terpencil. Bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk melewati menara percobaan tingkat 15? Kecemburuan muncul di mata Xiao Li. Dia menggertakkan giginya dan berkata, kita tidak boleh membiarkan anak ini hidup. Bahkan jika aku kehilangan martial spirit, aku harus menebasnya juga. Luo Qingsui sepertinya telah merasakan niat membunuh yang keluar dari tubuh Xiao Li. Niat membunuh melintas di wajahnya yang dingin. Busur es ilusi diam-diam muncul di tangannya, memancarkan tekanan yang megah. Suhu di sekitarnya turun dengan cepat. Mata semua orang terfokus pada busur es di tangan Luo Qingsui. Busur es jahat yang mendalam. Alat bumi yang terkenal dari Flowing Cloud Institution ini dikabarkan hanya tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi alat surgawi. Pada saat yang sama, ia juga memiliki kekuatan misterius yang dapat menyebabkan basis kultivasi seseorang melonjak. Tidak lama setelah Luo Qingsui memasuki sekolah, alat tanah ini telah menyatu dengannya, memungkinkannya untuk duduk dengan kokoh di posisi pertama peringkat perang. Lebih jauh lagi, dia telah meninggalkan para jenius dari generasinya. Sejak Luo Qingsui menjadi peringkat perang nomor 1, dia tidak pernah menggunakan busur es jahat mendalam lagi. Namun, dia tidak tahu mengapa Luo Qingsui memanggil Earth Tool yang memiliki reputasi besar di Flowing Cloud Institution saat ini. Mungkinkah bakat Luo Chen telah merangsang tempat pertama peringkat perang ini, dan tempat pertama peringkat perang ini juga berencana untuk menerobos ke ranah menara percobaan? Untuk sesaat, semua orang terus menebak, dan api gosip menyala di mata mereka. Namun, hanya ada satu orang yang merasa seperti jatuh ke dalam gua es. Semua otot di tubuhnya tanpa sadar bergetar, dan dia bahkan bersin beberapa kali. Wajahnya pucat. Kultivasi satu klik super system. Bab 210. Judul, Peringatan Kuat yang Mengundang Penghinaan pada Diri Sendiri. Pria itu secara alami adalah tuan muda kedua dari keluarga Xiao, Xiao Li. Tidak seperti yang lain, Xiao Li tahu betul mengapa Luo Qingsui tiba-tiba mengeluarkan Profound Evil Ice Bow. Ini adalah peringatan baginya, Xiao Li. Peringatkan dia untuk tidak memiliki pemikiran yang seharusnya tidak dia miliki. Pelacur sialan,
Kemarahan melonjak di hati Xiaoli saat dia mengutuk dalam hatinya, indramu masih sangat tajam. Jika bukan karena aku ingin menunggumu untuk selesai memberi makan Profound Evil Ice Bow, bagaimana aku bisa membiarkanmu menjadi sombong sampai sekarang? Sebenarnya, keluarga Xiao sudah membuat pengaturan untuk menargetkan Luo Qingsui. Hanya saja keluarga Xiao telah menunggu Luo Qingsui untuk sepenuhnya mengubah busur es jahat mendalam menjadi senjata surgawi, jadi mereka tidak pernah menyerang Luo Qingsui. Sekarang dia diancam oleh Luo Qingsui. Xiaoli, yang sangat menyadari pengaturan keluarga Xiao, secara alami merasa tertekan dan sedih. Luo Qingsui melirik Xiaoli, matanya menjadi lebih dingin. Dia perlahan mengangkat busur es jahat mendalam di tangannya, dan energi spiritual surga dan bumi di sekitarnya mulai berfluktuasi. Panah es panjang diam-diam terbentuk dan ditempatkan di tali busur. Ujung panah menunjuk ke Xiaoli. Ujung panah, yang terbentuk dari es dan salju, memantulkan cahaya warna-warni di bawah sinar matahari. Ah Sue, melihat tindakan Luo Qingsui yang tidak biasa, Yun Nichang yang berada di samping mau tidak mau menatap Luo Qingsui dan bertanya dengan ragu. Luo Qingsui tidak memperhatikan Yun Nichang saat sepasang mata Phoenix-nya menatap Xiaoli dan dengan dingin berkata, jika kamu berani memiliki ide tentang Chen, keluarga Xiao tidak akan bisa melindungimu. Saat dia berbicara, Luo Qingsui melepaskan tali busur. Panah panjang es dan salju terbang melintasi langit dan mendarat di depan Xiaoli, membekukan tanah di bawah kakinya. Setelah melakukan semua ini, Luo Qingsui dengan ringan mendengus dan mengambil kembali Profound Evil Ice Bow. Dia melihat Tower of Trials dengan senyum di wajahnya. Apakah kita sudah sampai di lantai 17? Luo Qingsui dengan lembut bergumam, sepertinya Chen memiliki peluang yang sangat tinggi untuk melampauiku saat itu. Tidak jauh, Xiaoli melihat menara ujian yang menerangi lantai 16. Wajahnya berganti-ganti antara hijau dan putih. Tetapi melihat tanah beku di bawah kakinya, meskipun niat membunuh di dalam hatinya sudah cukup untuk menghancurkan seluruh Flowing Cloud Institution, dia tidak berani mengungkapkan bahkan setengahnya. Aku akan membiarkan kalian menjadi sangat arogan selama beberapa hari lagi. Setelah keluarga Xiao mengerahkan semua anak buahku, aku akan memastikan bahwa kalian berdua akan menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Xiaoli mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan niat membunuh di dalam hatinya. Dia melirik Luo Qingsui dari sudut matanya. Ada kebencian tebal yang terakumulasi di matanya. Tepat ketika semua orang mencoba untuk menghentikan satu sama lain, lantai 17 Tower of Trials menyala. Itu melambangkan bahwa Luo Chen telah melewati lantai 17 menara percobaan dan melangkah ke lantai 18. Mata semua orang terfokus pada menara ujian, mata mereka dipenuhi dengan antisipasi. Adapun Xiaoli dan antek-anteknya, wajah mereka pucat, terutama Xiaoli, yang ekspresinya jelek seperti baru saja makan kotoran. Karena saat ini, hasil pertaruhan antara Xiaoli dan Wang Xi sudah diputuskan. Tidak ada keraguan bahwa dia, Xiaoli, telah kalah. Sepotong kaca berlapis cahaya mendalam. Baginya, tuan muda kedua dari keluarga Xiao, itu bukan barang berharga. Bahkan jika dia kalah, dia hanya bisa menemukan yang lain. Namun, sebagai murid dari keluarga bangsawan, dia paling menghargai reputasinya. Bukankah fakta bahwa dia telah kehilangan Profound Light Glazed kepada Wang Xi merupakan pesan rahasia kepada dunia? Xiaoli punya mata tapi gagal melihat. Apakah dia salah memperlakukan batu giok sebagai batu nakal? Pada saat itu, reputasinya sebagai tuan muda kedua dari keluarga Xiao akan ternoda, dan dia akan menjadi bahan tertawaan lembaga awan mengalir dan bahkan petinggi dari ibu kota kekaisaran awan terapung. Ini adalah sesuatu yang Xiaoli tidak bisa terima. Melihat menara ujian yang berkilauan, Xiaoli tiba-tiba mendengus dingin. Dia mengeluarkan sepotong koin giok tanpa cacat dari cincin semesta dan melemparkannya ke Wang Xi. Setelah itu, dia meninggalkan menara ujian tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia sudah cukup kehilangan wajahnya. Jika dia tinggal lebih lama lagi, dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Secara alami, Xiaoli tidak akan mempersulit dirinya sendiri. Kultivasi satu klik super system. Bab 211. Judul, Level 19 Debu Bayangan. Wang Xi mencibir saat melihat Xiaoli pergi dengan ekor di antara kedua kakinya. Dia bermain dengan gelas di tangannya, dan senyum muncul di wajahnya. Bagian dari Mystic Light Glass ini bahkan lebih baik daripada milik lelaki tua itu. Aku khawatir aku tidak akan bisa mendapatkannya tanpa 200.000 batu roh kelas rendah. Wang Xi menyombongkan diri, meskipun kedua kakak Xiao memiliki banyak uang saku,
200.000 batu roh kelas rendah sudah cukup untuk membuatnya menderita. Selain itu, dia telah kehilangan begitu banyak muka kali ini. Aku memperkirakan bahwa kita tidak akan dapat melihat kakak kedua Xiao di akademi untuk jangka waktu yang lama. Dia pantas mendapatkannya. Yun Nichang meringkuk bibirnya dan berkata dengan jijik, keluarga Xiao telah diselamatkan selama 1000 tahun. Jika bukan karena perjanjian 1000 tahun antara leluhur tua dan Xiao, keluarga Xiao pasti sudah musnah sejak lama. Perjanjian 1000 tahun akan segera tiba. Ye Zhangli tiba-tiba berbicara dan berkata dengan dingin. Ketika janji 1000 tahun berakhir, itu akan menjadi hari di mana keluarga Xiao musnah. Zhang Juechen mengangguk ringan, dan niat membunuh juga melintas di matanya. Jelas, di mata kelompok keluarga Xiao ini dan kekuatan di belakang mereka, keluarga Xiao seperti musuh bebuyutan. Begitu keluarga Xiao melemah, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya akan menerkam keluarga Xiao seperti serigala lapar dan membagi mereka. Luo Chen, yang berada di Tower of Trials, tentu saja tidak tahu tentang insiden yang terjadi di luar. Setelah menghabiskan beberapa upaya untuk membunuh ksatria lapis baja berat di depannya, Luo Chen mengambil beberapa napas dalam-dalam dan memulihkan Zen Qi yang telah dia gunakan terlalu banyak. Kemudian, dia melangkah ke susunan teleportasi di depannya dan bersiap untuk menantang tingkat ke-19 menara percobaan. Adegan di depan Luo Chen berubah, dan akhirnya muncul di arena persegi. Di seberang arena, sebuah bayangan ilusi melayang di udara, dan tidak ada yang tahu seperti apa itu sebenarnya. Mata Luo Chen terfokus, pedang tanpa jejak ada di tangannya, dan ki sejati di tubuhnya beredar melalui meridiannya, tidak berani sedikit pun lalai. Wos! Suara angin terdengar dari arena. Di bawah tatapan terkejut Luo Chen, bayangan itu menghilang dari tempatnya berdiri. Hanya bayangan bulu abu-abu yang jatuh dari langit dan perlahan mendarat di tanah. Teknik gerakan rok surgawi. Luo Chen berseru. Dia sangat akrab dengan bayangan bulu abu-abu. Selain warnanya, itu persis sama dengan bayangan bulu emas yang dia tinggalkan ketika dia menggunakan teknik gerakan rok surgawi. Sebelum Luo Chen bisa memikirkannya, suara angin kencang terdengar dari belakangnya. Tanpa ragu-ragu, Luo Chen mengambil langkah yang cepat dan terbang beberapa meter ke samping, nyaris menghindari pedang hitam yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Apa-apaan ini? Setelah Luo Chen berdiri diam, dia melihat ke arah suara angin bertiup. Ekspresi wajahnya menjadi sangat menarik. Karena dalam pandangannya, Luo Chen yang benar-benar hitam memegang pedang panjang hitam yang persis sama dengan pedang tanpa jejak, berdiri diam di tempat. Mata Luo Chen dipenuhi dengan cahaya merah yang menakutkan. Luo Chen hanya menatapnya 2 kali, dan niat membunuh muncul tak terkendali di dalam hatinya. Jika bukan karena jiwa kuat Luo Chen yang menekan niat membunuh, dia akan kehilangan akal sehatnya dan mulai menyerang Luo Chen yang gelap. Adapun apa hasil dari melakukan ini, Luo Chen secara alami mengetahuinya dengan sangat baik. Menghadapi lawan yang sama persis dengannya, meskipun dia menggunakan seluruh kekuatannya, akan sangat sulit untuknya menang, apalagi menyerang secara acak tanpa perintah apapun. Aku khawatir level ini akan membutuhkan usaha. Luo Chen menghela nafas ringan. Matanya langsung menjadi serius. Kemudian, di bawah tatapan sedikit terkejut Shadow Dust, dia menyimpan Traceless Sword. Kultivasi 1 klik Super System. Bab 212. Judul, Memecahkan Rekor Mengejutkan Penonton. Meskipun aku tidak tahu metode apa yang kamu gunakan untuk meniru kemampuanku, dan bahkan teknik gerakan rok surgawi, ada satu hal yang tidak dapat kamu tiru. Luo Chen memandang Shadow Dust yang tidak jauh dari sana. Darinya, dan senyum mengejek muncul di wajahnya. Kemudian, gagang pedang kuno muncul di tangan Luo Chen. Ada banyak simbol aneh yang terukir di gagang pedang. Luo Chen menuangkan beberapa Zen Qi ke dalamnya, dan simbol pada gagang pedang perlahan menyala, memancarkan cahaya redup. Gagang pedang Kaisar Dan Wu. 1000 tahun yang lalu, pedang kebanggaan surga yang tak tertandingi yang menggunakan jalan bela diri dan Emperor Stages untuk menerobos ke Emperor Stage telah disempurnakan menjadi Sovereign Weapon setelah Kaisar Dan Wu menerobos ke Emperor Stage. Meskipun itu hanya sebagian kecil dari pedang, itu masih memiliki kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Meskipun menara ujian juga dibuat oleh ahli King Martial, Luo Chen tidak berpikir bahwa Kaisar Awan Pertama dapat dibandingkan dengan Kaisar Dan Wu. Bahkan menara ujian mungkin tidak dapat meniru apa yang ditinggalkan Kaisar Dan Wu. Benar saja, setelah Luo Chen mengeluarkan gagang pedang Kaisar Dan Wu, pandangan ragu muncul di mata Shadow Dust. Jelas,
Shadow Dash tidak tahu tentang keberadaan pedang giok dari gagang pedang Kaisar dan Wu. Meskipun agak tidak adil untuk menang jalan bela diri seperti ini, Luo Chen melepaskan teknik gerakan rok surgawi. Pada saat berikutnya, sosok Luo Chen muncul di depan Shadow Dash yang memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Gagang pedang giok Kaisar dan Wu di tangannya tiba-tiba menebas. Niat pedang menyembur keluar, tanda di gagang pedang tampak hidup. Mereka dengan cepat berubah menjadi energi pedang spiral yang tak terhitung jumlahnya dan memblokir jalan pelarian Shadow Dash. Keberuntungan juga merupakan kekuatan. Bagian dari itu, gagang pedang dari pedang giok Kaisar dan Wu menembus tenggorokan Shadow Dash. Luo Chen melirik Shadow Dash yang perlahan menghilang dan berkata dengan acuh tak acuh. Segera, Shadow Dash benar-benar menghilang, meninggalkan formasi teleportasi yang memancarkan cahaya redup. Setelah meletakkan pedang giok dari gagang Kaisar dan Wu kembali ke lautan kesadarannya, Luo Chen mengeluarkan pedang tanpa jejak untuk memulihkan Zen Qi yang dikonsumsi. Kemudian, dia melangkah ke formasi di depannya. Di luar Tower of Trials, lantai 19 dari Trial Tower diam-diam menyala, menyebabkan sekelompok siswa Flowing Cloud Institution yang menahan napas untuk menonton Tower of Trials melebarkan mata mereka, seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Lantai 19. Begitu saja, lewat begitu saja. Akademi Battle House menelan ludahnya dan berbicara dengan tidak jelas. Tidak ada yang menjawabnya. Tatapan semua orang jatuh pada menara percobaan tingkat 19 yang memancarkan cahaya redup. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan yang sulit disembunyikan. Melewati Tower of Trials level 19 sebenarnya bukan masalah besar. Dalam sejarah Battle House, ada banyak orang yang telah melewati 30 tingkat menara percobaan. Namun, ketika dia menantang menara percobaan untuk pertama kalinya, mereka yang telah melewati tingkat ke-15 sudah langka seperti bulu Phoenix dan tanduk Phoenix. Sebelumnya, Luo Qingsui telah menembus lantai 19 dengan bantuan bakat bawaannya dan Profound Evil Ice Bow. Dia sudah membuat rekor di Battle House. Namun, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa rekor Luo Qingsui hanya bertahan kurang dari 3 tahun sebelum dengan mudah dipecahkan oleh saudaranya, monster yang luar biasa seperti jalan bela diri dan jalan pil. Ye Zhangle perlahan menghembuskan napas dari udara keruh. Tubuhnya memancarkan niat pedang murni saat dia bergumam, seperti yang diharapkan dari junior Luo. Bakat ini benar-benar membuat orang putus asa. Tapi ini juga bagus, memiliki tujuan untuk dikejar jauh lebih baik daripada bergerak maju tanpa tujuan. Kultivasi satu klik super system. Bab 213. Judul, masing-masing dari mereka memiliki pikiran sendiri peringkat pertama di peringkat Ying. Zhang Juechen, di sisi lain, berbeda. Dia sangat jelas tentang bakat Luo Chen. Kembali di alun-alun pavilion kedokteran, ketika Luo Chen membelah petir kesusahan dengan pedangnya, dia sudah mengatakan bahwa Luo Chen akan segera melampaui dia. Sekarang dia melihat Luo Chen melewati menara ujian tingkat ke-19, wajah Zhang Juechen dipenuhi dengan kegembiraan. Bakat junior Luo bahkan lebih besar dari yang aku bayangkan. Kali ini, aku telah mendapatkan banyak. Zhang Juechen memegang sarungnya dan berpikir sendiri. Dengan bakat Luo Chen, selama tidak ada hal tak terduga yang terjadi, dia setidaknya akan mencapai King Martial. Adapun praktisi King Martial, mereka berdiri di puncak kekaisaran awan terapung. Bahkan Kaisar Awan saat ini harus memperlakukan mereka dengan hormat. Bagaimanapun, Kaisar Awan saat ini hanyalah seorang praktisi martial monarch kelas 9. Dia belum pernah melangkah ke Kaisar Stage. Jika bukan karena rumor bahwa ada leluhur tua martial monarch stage di keluarga Yun, mungkin keluarga kekaisaran Floating Cloud Empire akan mengubah nama keluarga mereka sejak lama. Dan berteman dengan kebanggaan surga dengan tingkat masa depan terendah dari King Martial juga merupakan hal yang baik bagi Zhang Juechen. Karena latar belakangnya tidak menonjol seperti Ye Zhangle dan yang lainnya, itu hanya karena dia memiliki master tahap martial monarch di belakangnya yang memungkinkan dia untuk memasuki lingkaran murid kekuatan utama di Kekaisaran Awan Terapung. Namun, posisinya tidak stabil karena ini. Lagi pula, tuannya sudah tua. Jika dia tidak sengaja mati, dia akan langsung kembali ke bentuk aslinya. Di masa lalu, Zhang Juechen akan mengungkapkan niat baiknya di mana-mana, dan dia tidak memiliki sedikit pun kesombongan sebagai peringkat perang kelima. Ini adalah alasan utama. Tapi sekarang, Zhang Juechen akhirnya bisa merasa nyaman. Selama Luo Chen bisa tumbuh dengan lancar, statusnya akan stabil seperti Gunung Tai. Dia bahkan bisa menggunakan kesempatan ini untuk mendorong keluarga Zhang di belakangnya ke puncak Kekaisaran Awan Terapung.
Dibandingkan dengan Zhang Juechen dan Ye Zhangle, Yun Nichang dan Luo Qingsui tampak acuh tak acuh. Luo Qingsui sudah menebak kekuatan Luo Chen sejak lama, dan dia memiliki semacam kepercayaan buta pada bakat Luo Chen. Belum lagi Luo Chen baru saja melewati lantai 19 Tower of Trials. Bahkan jika Luo Chen lulus semua ujian di menara ujian, Luo Qingsui hanya akan berpikir bahwa dia adalah lawan yang layak. Yun Nichang, di sisi lain, adalah keturunan langsung dari keluarga Yun. Meskipun dia tidak memiliki kultivasi atau jalan bela diri, dia tahu betapa sulitnya bagi leluhurnya, First Cloud Emperor, untuk lulus semua ujian di Tower of Trials. Menurut pendapat Yun Nichang, karena Luo Chen mampu melewati ujian First Cloud Emperor, kemudian melewati Tower of Trials level 20 bukanlah tugas yang sulit. Adapun Wangxi, dia mengeluarkan beberapa liontin batu giok dari cincin semesta dan menghancurkannya. Setelah melakukan semua ini, Wangxi mengangkat kepalanya dan menatap menara ujian. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Namun, tidak ada yang memperhatikan bahwa di hutan lebat tidak jauh dari Tower of Trials, seorang pria berjubah hitam sedang melihat Tower of Trials dengan senyum di wajahnya. Di tangan pria itu, sebuah buku aneh yang terbuat dari sutra hitam membalik perlahan, memancarkan fluktuasi energi spiritual yang samar. Awalnya aku hanya ingin melakukan investasi biasa, tetapi aku tidak menyangka bahwa keluarga Su aku akan bisa mendapatkan kebanggaan surga seperti itu. Blackman perlahan mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah tampan yang luar biasa. Siapa lagi kalau bukan Su Mingche yang pernah muncul di kota Lingyun sebelumnya? Daftar elit Cloud mengambang di tangan Su Mingche berhenti berputar. Di halaman pertama daftar elit, beberapa kata besar perlahan muncul. Kabupaten Changlan Barat, Kota Lingyun, Luo Chen, daftar elit nomor 1. Kultivasi 1 klik super system. Bab 214. Judul, Misi Baru Grandmaster Bawaan. Di dalam Tower of Trials, sosok Luo Chen baru saja muncul dari formasi teleportasi. Sebelum dia bisa melihat sekelilingnya, suara prompt sistem tiba-tiba berdering di benaknya. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah menjadi yang pertama di peringkat daftar elit Cloud mengambang. Kamu telah mencapai tempat pertama di peringkat daftar elit. Kamu dihadiahi 100.000 energi spiritual dan 2 kesempatan untuk menarik lotere. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah menjadi peringkat pertama dari peringkat daftar elit Cloud mengambang. Kamu telah menyelesaikan misi tersembunyi, peringkat pertama dari daftar elit. Kamu diberi hadiah 100.000 energi spiritual dan 1 kesempatan untuk menyimpulkan teknik kultivasi. Luo Chen tercengang ketika dia mendengar tentang Luo Chen. Tanpa menunggu dia bertanya pada sistem, bayangan hitam tiba-tiba bergegas ke arahnya dengan momentum yang menakutkan. Dia berdiri dan 2 telapak tangan besar setebal ember air menghantam dada Luo Chen dengan kekuatan besar. Ekspresi wajah Luo Chen berubah. Dia melepaskan teknik gerakan rock surgawi, dan dia dikirim terbang puluhan meter ke belakang. Boom! 2 telapak tangan besar setebal ember menghantam tanah. Tanah tampak bergetar beberapa kali. Retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari bawah kaki bayangan hitam, membuatnya terlihat menakutkan. Setetes keringat dingin mengalir di dahi Luo Chen. Jika dia lebih lambat setengah ketukan, bahkan jika dia telah mencapai tahap Heaven Human Unity dengan teknik kultivasi tubuh bison, dia masih akan terluka parah. Setelah menenangkan dirinya, Luo Chen melihat bayangan hitam tidak jauh, dan ekspresinya menjadi serius. Beruang iblis bumi, Luo Chen mengerutkan kening dan bergumam, apakah Tower of Trials level 20 sudah menjadi monster seperti ini? Luo Chen tahu betul tentang beruang iblis bumi. Meskipun beruang iblis bumi besar hanya binatang buas kelas 5, kulitnya sangat tebal. Menambahkan kekuatan kasarnya, kekuatan tempurnya tidak jauh lebih lemah dari binatang buas kelas 6 biasa. Bahkan seorang praktisi martial ancestor tidak akan mampu mengalahkan Earth Devil Bear. Dapat dikatakan bahwa setiap Earth Devil Bear dewasa, bahkan jika itu hanya binatang buas kelas 5, kekuatan tempurnya tidak kalah dengan praktisi martial ancestor manusia. Aku khawatir aku benar-benar tidak bisa melakukannya kali ini. Luo Chen menghela nafas. Dia berkata dengan sedikit keengganan. Jika aku adalah Grandmaster bawaan. Apa? Tunggu. Mata Luo Chen berbinar saat memikirkan hal ini. Dia dengan cepat melepaskan teknik gerakan rock surgawi dan melarikan diri ke kejauhan, menghindari serangan beruang iblis bumi. Pada saat yang sama, dia bertanya pada sistem di benaknya. Sistem, apakah energi spiritual yang aku miliki cukup untuk naik level? Tuan rumah memiliki 50.145 energi spiritual.
Tuan rumah membutuhkan 49.954 energi spiritual untuk naik level ke Master Bela Diri Xiantian kelas 1. Ada energi spiritual yang cukup. Apakah kamu ingin naik level? Suara prompt sistem terngiang di benak Luo Chen. Lalu apalagi yang harus dikatakan? Ketika Luo Chen mendengar suara prompt sistem, dia segera meraung, tingkatkan segera. Luo Chen di jendela statistik Luo Chen dikonsumsi dengan gila-gilaan. Dalam sekejap mata, itu berubah dari 50.145 poin menjadi 19.096 poin. Pada saat yang sama, sejumlah besar energi spiritual surga dan bumi bergegas menuju Luo Chen dari segala arah. Mereka disempurnakan oleh kekuatan yang tidak diketahui dan diisi kedantian Luo Chen. Ding, selamat kepada tuan rumah karena naik level. Kultivasi saat ini, Grandmaster bawaan kelas 1, 1/700.000. Tingkat pertumbuhan energi spiritual telah meningkat menjadi 550 poin per menit. Ding, selamat kepada tuan rumah untuk menyelesaikan pencarian rantai dendam masa lalu, 1/9. Hadiah, 200.000 energi spiritual. 1 tiket undian. Ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil memicu misi berantai dendam masa lalu. Silakan temukan mentor khusus Flowing Cloud Institution, Jun Moxiao, dan bertanya kepadanya tentang apa yang terjadi di masa lalu. Hadiah, 100.000 energi spiritual, bagian dari ingatan Luo Xiao. Kultivasi 1 klik super system. Bab 215. Judul, Tantangan Menyelesaikan Rekor Baru. Hah, menarik. Luo Chen sedikit tercengang ketika mendengar suara sistem prompt. Sebelum dia bisa berpikir dengan hati-hati, cakar beruang besar itu bersiul ke arah wajahnya. Luo Chen tidak berani menunjukkan pengabaian. Jika dia ditampar wajahnya, dia takut dia akan terluka parah. Dia menggunakan teknik gerakan rock surgawi dan terbang jauh. Aku bisa menggunakanmu untuk menguji pedangku. Luo Chen memegang pedang tanpa jejak di tangannya dan sedikit mengangkat kepalanya. Matanya tertuju pada Earth Devil Bear di depannya, dan dia berkata dengan dingin. Meskipun dia baru saja menerobos dari Grandmaster Bela Diri kelas 9 ke Grandmaster bawaan kelas 1, ke Luo Chen, ini tidak diragukan lagi merupakan transformasi. Dalam dantiannya, kis asli yang tak terhitung jumlahnya melonjak menuju benih api asal geosentrik Scorching Flame dan pedang hantu di sebelah benih api asal di atas dantian Luo Chen. Mereka diubah menjadi energi pedang paling murni, mengisi semua meridian di tubuh Luo Chen. Niat pedang yang agung bangkit dari tubuh Luo Chen. Energi yang bisa memotong kekosongan memenuhi seluruh ruang, memberi orang tekanan yang kuat. Roar. Seolah-olah aura yang dipancarkan dari tubuh Luo Chen adalah ancaman bagi Earth Devil Bear, itu meraung dan menyerang Luo Chen seperti gunung iblis kuno. Semua hal yang menghalangi jalan beruang iblis bumi dihancurkan oleh beruang iblis bumi. Sejumlah besar batu hancur ditembakkan ke arah Luo Chen. Ekspresi Luo Chen berangsur-angsur menjadi serius. Dia melihat Earth Devil Bear yang semakin dekat, dan Trestle Sword di tangannya sedikit bergetar, menghasilkan teriakan pedang yang jelas dan merdu. Pedang Yuan beredar dengan gila-gilaan. Jubah Luo Chen berkibar meskipun tidak ada angin. Matanya sedikit menyipit, cahaya pedang yang menakjubkan melintas di matanya. Merusak. Suara Luo Chen bergema di ruang ini. Pada saat berikutnya, sosok Luo Chen menghilang, dan cahaya pedang muncul di udara. Itu seperti meteor yang melesat melintasi langit, dan dengan ringan mendarat di leher beruang iblis bumi besar. Niat pedang menyembur keluar. Gumpalan cahaya pedang yang menakjubkan langsung menembus leher Great Earth Demon Bear, menembus tenggorokannya, dan menciptakan lubang tanpa dasar di tanah. Roar! Earth Demon Bear meraung dan bergegas maju beberapa langkah. Kemudian, tubuhnya yang besar jatuh ke tanah seperti gunung daging yang jatuh. Formasi teleportasi redup muncul di depan mata Luo Chen. Melihat formasi teleportasi muncul, Luo Chen perlahan-lahan menghembuskan udara busuk. Dia menyeka keringat di dahinya dan duduk untuk memulihkan Zen Qi yang telah dia gunakan terlalu banyak. Meskipun membunuh beruang iblis bumi dengan satu serangan pedang tampak menakjubkan, serangan pedang itu hampir menyedot dantiannya hingga kering. Jika Earth Devil Bear tidak mati, hanya Luo Chen yang akan jatuh ke tanah. Untungnya, One Slash of Shocking Flood cukup kuat. Kekuatan ledakan dari esensi pedang dan niat pedang tidak mengecewakan Luo Chen. Itu langsung menembus tenggorokan beruang iblis bumi, yang memiliki pertahanan terlemah. Setelah mengatur napasnya, Luo Chen perlahan berdiri dan melangkah ke formasi teleportasi. Di dunia luar, lantai 20 Tower of Trials menyala.
Murid-murid Flowing Cloud Institution dan eselon atas Flowing Cloud Institution yang tertarik oleh cahaya melihat ke lantai 20 Tower of Trials dengan ekspresi berbeda. Namun, sebelum mereka bisa mengatakan apa-apa, pintu Tower of Trials tiba-tiba terbuka lebar. Sosok yang mengutuk dan mengutuk muncul di garis pandang mereka. Siapa lagi kalau bukan Luo Chen? Pada saat yang sama, catatan pertempuran Luo Chen perlahan muncul di tablet batu Tower of Trials. Luo Chen, menara ujian tingkat 20.